Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Para pemirsa, marilah kita melanjutkan kajian melalui program Syiar Ramadan Multimedia Mandua Pamekasan. Saya akan membacakan kitab Maqasidus Shaum karya Al-Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sabi fi Itba'i Ramadan Nabi Sittin min Syawal. Pasal yang ketujuh dalam menerangkan menyertakan terhadap bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya apa ini? Puasa Syawal ini maksudnya. Sahhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebuah hadis sahih diceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasyamid dahr. Dalam sebuah hadis sahih Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Wa inna ma kana kasyamid dahr li'anna al-hasanata bi asyri amsalihha. Karena 1 hari itu dihitung 10. Fa yuqabilu kulla yaumin bi asyrati ayyamin. Jadi kalau 1 hari itu 10, dihitung saja 1 bulan kali 10 itu 10 bulan. 6 harinya di bulan Syawal kali 10 menjadi 2 bulan. Itu yang dimaksud sama dengan puasa 1 tahun. Dijumlahkan itu, Ramadannya sama puasa Syawalnya itu disatukan, dijumlahkan, dikalikan 10. Itu sama dengan 1 tahun. Yang 1 bulan di Ramadan kali 10 jadi 10 bulan. Yang 6 hari di bulan Syawal itu kali 10 menjadi 2 bulan. 10 bulan sama 2 bulan kan 12 bulan. Jadinya 1 tahun. Itu maksudnya. Tapi itu dalam hadis yang lain itu ada syaratnya ya. Syaratnya itu imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu apa? Sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah merujuk kepada kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud imanan itu meyakini bahwa ibadahnya itu betul-betul ajaran Islam. Kemudian yang kedua, wahtisaban itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ihtisaban. Artinya apa? Tidak melakukan maksiat. Bisa disebut begitu karena orang yang berpuasa sambil melakukan maksiat itu tidak ihtisaban. Makanya ada 5 kemaksiatan yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama itu al-ghibah, menggunjing, arasanan. Itu bisa hancur, bisa hilang pahala puasanya. Kemudian al-kidbu, licik. Licik itu bisa meruntuhkan pahala puasa. Kemudian apa? Yang ketiga itu an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat an-nadhru bisyahwah, melihat dengan nafsu syahwat. Itu bisa hilang pahala puasanya. Yang kelima al-yaminul khamus, sumpah yang licik. Nah, jadi ihtisaban itu begitu. Jadi selama Ramadan dia tidak melakukan maksiat, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal dia juga tidak melakukan maksiat, itu dapat yang Yang kasyamid dahr itu. Teman-teman sekalian, puasa 6 hari di bulan Syawal itu dianjurkan, disunnahkan mubadarah. Apa mubadarah itu? Mubadarah itu langsung artinya ya. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Kalau dihitung itu akan 6 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu mubadarah. Meskipun boleh dipisah-pisah. Misalnya tanggal 3 baru puasa. Kemudian nanti tanggal 10. Kan sudah 2 hari. Tanggal 15, tanggal 20. Tapi itu tidak mubadarah namanya. Sama-sama sunnah. Tetapi lebih afdol yang mubadarah. Nah, dari situlah lahir tradisi ini ya, tradisi lebaran ketupat. Tetapi isi dari tradisi itu ajaran Islam. Apa? Ya banyak itu, ajaran Islamnya banyak di ketupat itu. Apalagi ketupat itu dirancang dengan suatu makna filosofi sosial yang luar biasa. Itu artinya tatanan sosial. Ini hebat kan, yang punya tradisi ketupat itu orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura. Tradisi itu selama tidak berlawanan dengan ajaran Islam ya boleh-boleh saja. Itu ada di hadis sahih, di Sahih Bukhari itu ada. Kalau saya bacakan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar. Rasulullah itu suka meniru orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi Nasrani yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya gitu. Fi ma lam yu'mar, selama tidak dilarang. Jadi itu budaya Nasrani saja ditiru oleh Rasulullah, budaya Yahudi saja ditiru oleh Rasulullah. Tapi selama itu tidak dilarang. Nah, jadi itu memahami Islam itu begitu, teman-teman sekalian. Ketupat ini tidak ajaran Islam. Ketupatnya itu, tetapi tidak berlawanan. Itu namanya fi ma lam yu'mar. Itu bagus, boleh. Jadi para ulama mestinya mencintai tradisi-tradisi lokal, budaya-budaya lokal. Kenapa? Karena itu akan menjadi perekat penguat, menjadi pondasi. Artinya Islam itu lengket di situ, nempel di situ. Misalnya ketupat. Ketupat itu tradisi. Lalu ajaran Islam yang lengket pada ketupat itu apa? Ya banyak sekali. Kalau kita bahas ketupatnya lain lagi, itu ajaran Islamnya banyak. Kalau apa? Qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, menikmati rahmat Allah. Itu kita berbahagia dengan pemberian Allah, itu diperintahkan oleh Allah, falyafrahu, hendaklah kamu berbahagia. Ya makan-makan itu kan fadilah dari Allah. Dari kita bahagia dengan makan-makan, itu ibadah. Ya, seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Ketupat itu kan disedekahkan ya ke tetangga. Sedekah ajaran Islam. Jadi lewat budaya, lewat tradisi, ajaran Islam itu nempel. Begitu. Coba ketupat ditiadakan, lebaran ketupat ditiadakan. Nanti sedekahnya ikut tiada dong. Kan begitu. Bisa juga bersedekah lewat cara lain. Tetapi ketupat kan tidak dilarang. Dan sedekahnya jadi ikut dengan ketupatnya. Begitu. Itu bedanya Islam dan budaya. Jadi kalau Islam itu dari Allah, kalau budaya itu dari manusia. Itu tidak repot membedakannya. Nah, selama tidak berlawanan, itu bagus. Disukai malah meniru Rasulullah. Kan Rasulullah itu yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Senang meniru. Begitu. Itulah Wali Songo. Jadi Wali Songo itu mencintai tradisi-tradisi Jawa selama tidak bertentangan dengan Islam. Dan itu dilestarikan dan dimasukkan Islamnya di dalamnya. Sehingga menyatu. Orang bilang apa? Orang bilang tanda kutip ya, sinkretisme. Syirik, percampuran. Apanya yang syirik? Kalau ada syiriknya, tak mungkin dicampur. Gitu. Tidak ada satupun tradisi yang diadopsi oleh Islam, disatukan dengan Islam, yang syirik. Kalau yang syirik itu nggak mungkin dipakai. Seperti itu. Cari dulu syiriknya di mana. Baru dibuang, syiriknya yang dibuang, bukan dibuang semuanya. Seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, puasa Syawal yang mubadarah ini kalau dihitung itu dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya lebaran ketupat itu di hari yang ke-7. Lebaran lagi. Enak kan begitu. Bisa 2 kali. Muslim yang berbahagia itu pahalanya lebih besar dari muslim yang tidak berbahagia. Dengan ketupat itu kita bahagia, anak-anak bahagia. Membahagiakan orang itu ajaran Islam. Idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang mukmin itu ibadah itu, teman-teman sekalian. Ini seputar Syawal ya, dengan puasa Syawalnya. Oke, demikian teman-teman sekalian. Edisi Syiar Ramadan barangkali kita sudah tuntaskan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi-edisi sehari-hari melalui multimedia Mandu Makassar. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kesalahan selama ini mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, semoga menjadi ilmu nafi yang barokah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.